Iya. Terima kasih Bu Fatila. Silakan Bu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walakibatul lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-haqqi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah kita berada di Malasani, kita berilah syukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak nikmat lainnya yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berhimpun di Al-Sani pagi ini. Kita membahas ayat-ayat Quran. Alhamdulillah pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 29. Kita lanjutkan dengan pembacaannya. Surat ini dibimbing oleh Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Ukun Punasi, dan telah diskusikan bersama Bapak Hadril. Sekarang kita lanjutkan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba allazina utul kitaba hatta yu'tunan jizyata an ayyadi wa hum saghirun. Sadaqallahul azim. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan akhir dan tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu dari kalangan ahli kitab, sampai mereka membayar jizyah yang patuh, sedangkan dalam keadaan tunduk. At-Taubah ayat 29. Kemudian firman-Nya, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah pada hari akhir. Kemudian perintah ini bukan perintah untuk memulai agresi, tapi perintah menghadapi pihak yang memerangi, yang mengkhianati dan mengancam eksistensi kaum muslimin. Islam tidak memerangi karena beda agama, tapi karena permusuhan agresi. Kemudian la yu'minuna billahi wal yaumil akhir, la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, merupakan akar kerusakan moral dan politik karena hilangnya kesadaran akhirat. Orang tidak akan merasa diawasi, tidak takut dihisab, mudah berkhianat, melanggar janji, dan mereka ini karena krisis iman dan etika. Dalam surah Al-Baqarah ayat 190 Allah menjelaskan, wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu, tetapi kamu jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan dijelaskan pula dalam surah Haji ayat 39 Allah berfirman, azina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Al-Hajj ayat 39.
Kemudian kalimat la yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Artinya mereka menghalalkan yang haram seperti riba, kezaliman, pengkhianatan, manipulasi agama demi kekuasaan. Ukuran benar salah bukan lagi wahyu tetapi adalah kepentingan. Wala yadinuna dinil haq. Dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah. Bukan sekadar tidak masuk Islam, tetapi tidak tunduk pada kebenaran walaupun sudah datang hujah. Mereka tahu ciri Nabi akhir zaman tapi menolaknya karena mereka dengki dan karena politik. Penolakan kebenaran setelah jelas sumber konflik yang besar dalam sejarah. Minal lazina utul kitab, yaitu dari kalangan ahli kitab. Konfliknya mana Pak Kabel itu kan? Yang diperangi adalah ahli kitab yang memusuhi, bukan seluruh ahli kitab. Buktinya banyak ahli kitab yang hidup di damai di Madinah di bawah perlindungan Islam. Ayat ini spesifik pada kelompok yang menjadi ancaman politik dan militer. Dan jelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 61, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul alim. Jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi mengetahui. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid-din qad tabayyana minal rusyd. La ikraha fid-din qad tabayyana minal rusyd minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa fisam malaha wallahu samiun alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas yang benar daripada yang sesat. Karena itu barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang telah pada buhul tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Baqarah 256. Dijelaskan pula dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha la yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik, berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangi kamu karena agama, tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Al-Mumtahanah ayat 8. Kemudian hatta yu'tul hizyata an yadi. Di situ sampailah dia membayar jizyah dengan patuh. Jizyah bukan hukuman, tetapi kontrak pelindungan negara. Sebagai gantinya mereka tidak ikut wajib perang. Tidak wajib ikut perang, kemudian dilindungi negara, bebas menjalankan agama dan mendapat keamanan. Ini merupakan bentuk solusi damai setelah konflik dan bukan pemaksaan masuk Islam. Mereka menerima perjanjian dengan sadar, bukan tipu daya atau pemberontakan tersembunyi. Dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 12, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna kasu aymanahum mim ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Jika mereka merusak sumpah atau janji sesudah mereka berjanji, maka mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itulah orang yang tidak dapat dipegang janjinya agar supaya mereka berhenti. Kemudian ayat wahum sorihun, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Bukan
di sini bukan dihina secara fisik, tetapi tunduk kepada hukum negara. Tidak lagi merasa superior atau mengancam stabilitas. Dalam surah At-Taubah ayat 6 Allah menjelaskan, wa in ahadum minal musyrikina stajaraka fa'arjirhu hatta yasma'a kalamallahi summa ablighu ma'mana zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika seorang di antara mereka masuk orang-orang musyrikin itu minta perlindungan kepadamu, maka lindungi dia supaya dia sempat mendengarkan firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang dibacakan ini memberikan manfaat bagi kita, namun demikian tidak terlepas dari kekurangan. Atas kekurangan itu kami mohon dimaafkan, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tadabbur Al-Quran surat At-Taubah ayat 29. Kepada Bapak Sa'ad kami ucapkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Allah limpahkan kesehatan, keberkahan, serta pahala yang berlipat ganda kepada Bapak Sa'ad Murdi. Baik, kami masuki